Baik, tadi sudah dikatakan oleh MC, tak kenal maka tak ta'aruf. Iya, itu peribahasa. Main sayang aja. Gue udah ketemu Bu. Ya. Baik, perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh MC kita, ya. Nama saya Abdul Kohar. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Anaknya Bu. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga putra. Ya. Jadi ya, ada 3. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan harian saya di Al-Azhar Kelapa Gading Senin sampai hari Jumat biasanya. Setelah itu weekend kita mengisi trainer-trainer tilawati untuk para guru-guru yang ada di TPQ ataupun di sekolah-sekolah, ataupun memang kita yang membuat sendiri untuk diklatnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat banyakan ibu-ibunya nih, ya. Banyakan akhwatnya daripada ikhwannya. Berarti beruntung bahwa di Indonesia manusia yang paling banyak terdidik itu adalah wanita. Coba lihat. Yang paling banyak putus sekolah cowok atau cewek? Yang benar. Yang paling banyak orang putus sekolah itu cowok atau cewek? Cowok. Ya. Artinya Bapak Ibu, kita di Indonesia sudah beruntung memiliki istri-istri yang memiliki tingkat pendidikan jauh lebih baik, ya. Jadi beruntunglah para wanita-wanita yang ada di Indonesia, karena tingkat pendidikan dari seorang perempuan di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Dan ini fakta menurut Badan Pusat Statistik Nasional, ya. Jadi kalau dilihat seperti ini kan seolah-olah banyakkan wanitanya ya daripada laki-laki. Makanya itu yang kadang-kadang dijadikan alasan laki-laki untuk poligami. Ya. Katanya. Padahal sesungguhnya tidak. Sesungguhnya itu banyakkan laki-laki daripada wanita yang ada di Indonesia, ya. Jadi ibu-ibu jangan mau Bu, kalau alasan laki-laki itu mau poligami karena banyakkan wanita, suruh lihat data Pusat Statistik Nasional ya suaminya. Baik, Bapak Ibu, ini ada sebuah fakta, ya, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Kita lihat di Kendari, itu wilayah Sulawesi Tenggara, ada 200 guru agama Islam. Dari 200 guru agama Islam, ada 107 orang tidak bisa ngaji. Masa sih? Bener? Ya. Ini kenyataan, ya. Dari 200 guru agama, guru Al-Quran, guru PAI, itu ada 107 orang yang tidak bisa mengaji. Dan ini real kita lihat di lapangan, ya. Apalagi guru-guru negeri ya, yang SDN itu PAI-nya. Nah, itu perlu dikaji ulang lagi tuh kemampuannya. Ini di Kendari. Kemudian ada juga, ini UIN nih. UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu melakukan riset di tahun 2015. Sedikitnya 54% Muslim Indonesia terkategori buta huruf Al-Quran. Ya. 54% Muslim Indonesia buta Al-Quran. Ini Indonesia di tahun 2015 itu, ya. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan. Yang
masyarakat Muslim Indonesia ini menjadi mayoritas, tapi 54%-nya itu terkategori buta huruf Al-Quran. 2015. Nah, ini lagi ada di Pamekasan Madura. Madura ini masyarakatnya sangat tingkat ketaatan beragamanya sangat tinggi, ya. Itu dari 153 guru di tingkat SD, hanya 37 guru yang bisa baca Al-Quran. Ini di Pamekasan, ya. Jadi ini juga sangat luar biasa memprihatinkannya. Nah, tadi di UIN Bandung 2015, PT IKI mengadakan riset lagi di 2018, tingkat jumlahnya itu meningkat menjadi 65%. Kalau tadi 54% di 2015, di 2018 di riset lagi menjadi 65%. Subhanallah. Ya. 65%. Dari 65% itu jangan-jangan Bapak Ibu itu ada di lingkungan terdekat kita. Entah itu orang tua kita, kakak adik kita, ya, atau anak kita, atau bahkan suami atau istri kita, ya, atau bahkan kita sendiri, ya. Nah, ini yang perlu menjadi introspeksi buat kita, ya. Apalagi kita ini memang adalah guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Jadi memang harus benar-benar kita memiliki kompetensi yang baik. Agar apa? Agar anak-anak didik kita juga hasilnya baik, ya. Yuk, kita perhatikan ini, ya. Volumenya gedein. Ya, ini gambaran, ya, betapa kalau kita belajar Al-Quran di usia yang memang sudah dini, sudah lanjut, ya, sudah usia lanjut, itu lidah itu rasanya keluh, lidah itu sudah agak sulit mengajarkannya, ya. Apalagi kalau yang dialek kedaerahannya itu sangat kental, ya. Orang-orang Jawa itu yang daerah Indramayu ke sana, kalau ain itu dibaca enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau kemana Pak Haji? Ya Pak Haji katanya. Itu kan dialek kedaerahan juga sangat mempengaruhi tingkat kemampuan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Makanya sejak dinilah ini kesempatan kita, ya, anak-anak kita yang lidahnya itu masih mudah diajarkan untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang baik. Makanya kita ajarkan, jangan sampai ini contohnya yang tadi. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah kegiatan-kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan di sekolah-sekolah besar seperti Madrasah Pendidikan MPUIN Syarif Hidayatullah, itu sudah pakai tilawati, Al-Azhar Kelapa Gading, kemudian Al-Azhar Kebayoran yang terpusat, ya.
di sentra timur, wali kota, ya, sekolah-sekolah besar di Muhammadiyah, insya Allah, alhamdulillah sudah menggunakan metode ini. Beberapa TPQ juga yang sudah ada di lingkungan Jakarta Timur itu sudah banyak yang menggunakan tilawati, ya. Dan alhamdulillah Bu Purnawati juga pernah ikut diklatnya, ya Bu. Dan melalui wasilah beliau, ini alhamdulillah saya juga bisa bertemu dengan para guru-guru, ustadz-ustadzah yang hebat-hebat di Jatinegara, ya. Mudah-mudahan nanti kecamatan-kecamatan lainnya juga bisa mengadakan hal yang seperti ini, yang saya rasa ini manfaatnya juga sangat luar biasa, ya, sangat baik buat para guru, menambah wawasan. Silakan, Ustaz. Next. Nah, ini tilawati juga sudah menjadi mata kuliah resmi di Universitas Kutai Kartanegara. Yang lulusan PAI itu syahadah metode sangat dibutuhkan sekarang. Hampir semua sekolah-sekolah, terutama yang SDIT, ya, kalau SDN sih nggak ada kriteria persyaratan administrasi untuk ini, ya. Mungkin satu saja yang punya anak jurusannya PAI, usahakan mengikuti salah satu metode sebagai nilai poin buat mereka ketika mereka mengajukan lamaran di sekolah. Karena sekarang sekolah itu sudah melihat hal-hal yang seperti ini, ya. Next. Ya, ini juga di Kukar tilawati sudah banyak digunakan. Next. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mau senang-senang, ya. Kita bukan mau belajar, enggak. Kita mau happy-happy aja. Jadi nggak usah tegang, nggak usah, waduh, ntar saya disuruh baca lagi nih, saya disuruh ini, saya belum bisa, misalkan. Enggak, ya. Baik. Udah pada sarapan kan, ya? Ya. Udah habis, ngopi udah, ngeteh udah, tinggal semangatnya nih, ya. Semangat ya Bapak Ibu? Iya, harus. Karena aura positif itu harus kita tularkan kepada anak-anak didik kita. Datang ke TPQ, datang ke tempat-tempat sekolah, majelis taklim dan sebagainya. Kalau aura-aura negatif itu kita bawa ke tempat itu akan berpengaruh kepada mereka, ya. Apalagi ini ngajarin Al-Quran. Nanti cahaya Al-Quran itu nggak tembus ke hati mereka kalau pikiran kita lagi rungsing, ya. Habis ada, ya, sedikit cekcok misalnya sama suami istri, jangan dibawa-bawa ke tempat ngajar kita. Oke, berani tampil tangan, ya? Ya, siap. Kalau saya bilang ini warna apa, katakan warnanya, ya. Ini sih buat refresh aja, biar sarafnya nggak tegang-tegang amat, ya. Ini warnanya apa? Nah, kan ada yang bilang kuning. Warnanya apa ini? Ya, merah, Bu, bukan kuning, ya. Nah, kalau ini tulisannya apa? Iya, ada yang kuning lagi. Saya tanya tulisannya apa, kuning katanya. Lihat tulisannya apa? Nah, kalau ini warnanya benar. Kalau ini tulisannya tulisan. Tuh. Orang ditanya tulisannya, ini warnanya? Iya. Jadi harus fokus, Bu, ya. Serius tapi santai. Jadi nanti ketika apa yang saya sampaikan mudah-mudahan didengar, diperhatikan, ya. Jadi tetap fokus. Jangan sampai nanti bingung. Apa yang tadi bisa sampaikan, ya? Saya nggak masuk, kok, Sa. Nah, yang sebelahnya lu masuk nggak? Tahu apaan kata. Ya Allah, lu ngapain aja 2 jam? Ya. Coba nih, Bu, tebak gambar. Ini ada berapa gambar? Kepala? 2.
4, 11. Ada berapa? 6. Banyak. Ya, 8. Ini kelihatan kayak gini. Ya. Ada berapa? 4. Ya. 5, ya, 6, ya. Ya udah tergantung masing-masing aja dah, Ibu dah terserah. Mau 2, 2, mau 4, 4. Ya. Ya. Itu penglihatannya tergantung kondisi kantong biasanya. Kalau kantong lagi tebel banyak ini, ya. Tapi kalau lagi kantongnya tipis kan mendua itu, ya. Ya, udah nggak apa-apa, biarin, nggak usah dipikirin, nggak dosa, salah juga, ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk sedikit materinya, ya. Ini karena waktunya hanya 2 jam. Seharusnya ini 2 hari, jadi dibikin ringkas 2 jam. Ya, jadi kita singkat aja. Oke, baik. Sejak tahun 1968 itu sudah banyak bermunculan metode-metode cara baca Al-Quran, ya. Kalau dulu kita masih kecil, ngalamin kecil kan Bu ya? Iya Pak, insya Allah pasti ngalamin. Karena sekarang udah nggak tua, nggak senior. Dulu kalau kita belajar, guru kita tuh ngajarin gini: alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, ya kan? Ba fathatain ban, ba kasrotain bin, ba domatain bun, ban bin bun, ya enggak? Mim fathah ma, ta fathah ta, lam doma lu, mata lu. Itu cara-cara dulu ketika kita ngaji, mungkin masih kecil ngalamin. Itu istilah metodenya itu metode Al-Baghdadiyah, ya. Itu waktunya luar biasa lamanya. Itu ngaji huruf hijaiyah aja dengan kasroh, dengan harokat-harokatnya bisa setahun kita nggak kelar-kelar, ya. Apalagi yang ngajinya begitu dah sama guru-guru kita dulu, ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ini para pemerhati Al-Quran berusaha untuk menciptakan sebuah metode bagaimana caranya biar anak-anak didik kita ini mudah untuk belajar Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat, ya, dengan cara yang menyenangkan dan lain sebagainya. Kan kita sudah tahu banyak metode-metode yang ada. Mungkin pernah dengar juga metode kiroati, pernah dengar metode yanbu'a, ya, yang memasyarakat, apalagi itu ikro, ya. Ikro mau apalagi siapa aja boleh make, dijual bebas, mau bisa mau enggak gurunya. Akhirnya aja yang disalahin metodenya, wah nggak bagus nih metodenya, padahal gurunya nggak bisa ngajarin, ya. Makanya belakangan metode-metode itu sekarang tidak ada yang menjual bukunya secara bebas kecuali mereka yang telah mengikuti diklat. Jadi kan kalau sudah tahu diklatnya, dia tahu bagaimana cara menggunakan bukunya, tahu bagaimana cara mengajarkan kepada anak didiknya, gitu ya. Nah, dan sebuah metode itu berhasil ketika memiliki konsistensi dalam penerapan, ya. Jadi juklak-juklak aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh sebuah metode, itu guru harus konsisten menerapkannya kepada anak didiknya, ya. Jangan kalau lagi senang aja diterapin, kalau lagi males, udah semaunya aja, ya. Maka tingkat keberhasilannya akan berbeda. Kemudian kompetensi gurunya juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah metode. Itu metode apa aja? Kalau kemampuan gurunya juga masih rendah,
ya tingkat keberhasilan juga pasti akan rendah. Nggak mungkin level guru 6, muridnya levelnya bisa 8, itu nggak mungkin. Pasti di bawahnya, ya. Guru silat aja Pak Bu, ada satu jurus yang nggak akan diajarkan kepada anak didiknya. Kenapa? Ngelawan dikalahin dia, ya. Tapi kalau guru Quran nggak begitu, semua dikasih yang dipunya, ya. Kemudian target pembelajaran, target waktu dan kualitas, ini juga harus konsisten untuk penerapannya agar berhasil, ya. Kemudian penyediaan buku atau sarana pembelajaran, ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bagi sebuah metode agar metode itu berhasil. Ini secara umum, ya. Jadi semua metode apapun, kalau mau berhasil, konsisten dalam penerapan, kompetensi gurunya ditingkatkan, kemudian target pembelajarannya secara waktu maupun kualitas juga harus ada, dan juga sarana penyediaan alat-alat belajarnya itu juga harus siap. Ada metode yang untuk mendapatkan bukunya aja sulitnya bukan main, ya. Sampai ditanya, ini siapa kepala cabangnya yang mau beli? Terus berapa jumlah siswanya? Jadi nggak boleh nyetok, harus beli sesuai jumlah siswa. Kan repot, ya. Kalau buku bocah hilang, mau nyari di mana? Kan, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan. Next. Ya. Oke, Bapak Ibu, Ustadz-ustazah ini kan guru-guru TPQ, ya. Ya. Pasti tahu dong, karena sudah banyak pengalaman dalam mengajar, permasalahan apa sih yang biasa suka dihadapi oleh ustadz-ustazah ini dalam mengajarkan Al-Quran? Apa, Bu? Hah? Apa? Oh, cadel, anaknya cadel, bukan gurunya kan? Apa, Bu, selain cadel? Ayo. Oh, jangan-jangan nggak pernah ada masalah nih ngajar di tempatnya. Nah, sering bercanda, susah fokus, tidak fokus anak, mut-mutan, ya. Mungkin ruangannya terbatas, itu kan bisa jadi, ya, masalah juga. Gurunya juga terbatas, muridnya banyak, gurunya sedikit, ya. Alat-alatnya nggak ada, ya. Bayaran susah. Ya, ya nggak? Bayaran cuma 25.000, nunggak kan setahun, ya. Kalau kita lihatin emaknya status update-nya belanja mulu, kirain bayaran ngaji, ya Allah susahnya setengah budak, ya. Jadi kalau buat gini-gini susah. Oke, ini salah satu problematika. Santri udah lama ngaji, tapi bacaan masih belum lancar, belum tartil. Ini masalah, Pak, Bu. Coba lihat anak ustadz-ustazah yang sudah ngajinya lama-lama, setahun, 2 tahun, tes juga. Oh, ini bocah ngaji masih begini aja ya. Padahal udah 2 tahun, 3 tahun. Kan harus menjadi introspeksi buat kita. Apalagi kalau orang tuanya yang hidup nih, orang tuanya perhatian sama anaknya. Coba tong, baca ini. Kok lu ngaji udah 3 tahun masih begini aja? Lu belajar apa nih di sono? Ya, kan gitu. Kalau orang tua yang perhatian, ya misalkan gitu. Nanti kalau sudah ketemu masalahnya, kan harus dicarikan solusinya, kan gitu. Santri bermain, bercanda, bahkan berantem lagi ngaji, ya nggak? Iya. Lah guru lagi fokus ngajarin bocah nih di depan. Yang lain kan pada lari-larian, ya nggak? Karena guru lagi fokus memberikan materi yang mengajarkan kepada satu anak yang ada di depannya, sehingga dia nggak merhatiin anak-anak yang lain.
yang pada bercanda, yang lari-larian, yang pada berantem pulang, ya pulang ngaji nangis, aduh emaknya lah, mengapa terus berantem? Kok berantem di pengajian? Ya, kan ini menjadi problematika bagi kita sebagai pengajar, sebagai lembaga yang punya. Kemudian pembagian waktu yang kurang adil bagi santri. Ya, kalau yang kayak tadi itu, kira-kira pembagian waktunya adil nggak? Enggak. Satu guru fokus di depan ngajarin, yang lain ngantri duduk ke belakang, ya. Ngajar cuma 1,5 jam. Muridnya ada 30-an. Yang begitu baca pertama, wah ini emaknya rada-rada bahaya ini. Kalau datang suka bawa tentengan, ketemu salam tempel. Kira-kira waktunya sebentar apa lama? Lama. Nggak mungkin sebentaran 5 menit, enggak. Ngomongnya juga pelan-pelan, ayeuna dibuka halaman berapa ya. Gitu dihalus-halusin ya. Nanti kalau udah lama baru datang orang yang kedua berikutnya. Lah ini nih yang maknya rada bawel nih. Bayaran juga susah. Kira-kira kita ajarin cepet apa lama? Iya, tuh tahu. Ya pengalaman berarti ya. Tuh, cepet 5 menit udah sama. Pindah. Berikutnya maju. Jadi tidak proporsional waktunya, ya. Terus anak belum hatam sudah pada keluar, ya. Lah ngajinya belum hatam. Kita usahakan Bapak Ibu, ketika kita ngaji punya satu guru yang bisa kita hatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itu kita dikatakan memiliki Al-Quran yang bersanad dengan satu guru. Jangan bocah baru 5 juz ngaji karena nggak demen sama ustadznya, pindah lagi ke yang lain. Begitu juga baru sampai 10 juz pindah lagi. Nah itu nggak ada yang nyambung tuh sanad Qurannya, ya nggak ada yang nyambung. Termasuk kita Bapak Ibu, kalau yang dulu mungkin pernah mondok, punya gurunya, punya kiainya, itu sampai tuntas kita hataman. Artinya kita sudah punya sanad Quran yang bersambung, ya. Itu juga kalau mondoknya lulus sampai kelar. Ya kalau kagak ya sama aja, ya. Begitu juga anak didik kita yang ngaji. Karena kan orang tua kadang-kadang menitipkan anaknya untuk ngaji di tempat kita, itu jenjang belajarnya mengikuti jenjang sekolahnya. Masuk kelas 3 SD baru mulai belajar ngaji. Begitu kelas 6 udah lulus ke SMP, lah kelar juga ngajinya. Padahal belum hatam itu. Jilid-jilid aja masih belum selesai, apalagi Al-Qur'an. Ustaz udah kebanyakan kegiatan anak saya. Yang hari Senin ada futsal, Selasanya matematika, Rabunya ini itu, pokoknya semua hari dia borong. Waktu ngaji nggak ada yang disisain, ya. Padahal kan buat akhiratnya dia itu, ya. Nah ini. Kemudian belajar ngaji terkesannya sulit karena sudah 10 udah 5 tahun, 3 tahun dia ngaji kagak bisa-bisa. Jadi dia punya kesan, belajar susah yang ngaji ternyata. Ya, orang tuanya juga iya, susah kali ya. Kok kamu nggak bisa-bisa udah 3 tahun, 4 tahun ngaji ini nggak lancar-lancar. Kenapa ini? Ya. Nah, itu jadinya timbulnya seperti itu. Ya. Nah, insya Allah tilawati ini mudah-mudahan menjadi metode mudah, menyenangkan, yang hadir menjadi solusinya, ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kalau cocok, ya. Karena ini ibarat obat. Kita kalau sakit kepala kadang-kadang cocoknya sama Bodrek, cocoknya sama Paramek, ya. Cocoknya Panadol, ya. Tergantung. Tapi mudah-mudahan sih ini cocok gitu ya, sesuai dengan kondisi ustadz-ustadzah di lingkungannya masing-masing. Oke. Nah, yuk kita nyanyi sebentar ya. Ini keluarkan suara emasnya, karena biasanya guru-guru ngaji suaranya bagus-bagus, ya. Ya, bagi murid-muridnya. Nah, ini
Tahu kan bidadari surganya Uje itu ya? Ya. Ini kita ganti liriknya ya. Kita ganti liriknya. Seperti ini. Setiap umat Islam, muslimin muslimat, wajib baca Quran, kitab suci Islam, agar dapat rahmat, hidayah syafaat, bahagia dunia akhirat. Belajar mengaji terkesannya sulit, belajar Al-Quran tidak menyenangkan. Namun jangan resah dan jangan gelisah, tilawati menjadi solusinya. Yo, marilah belajar mengaji dengan metode tilawati, mengagungkan wahyu ilahi. Semoga Allah meridhoi, jadilah generasi Qurani, bahagia sampai akhir nanti. Sekali lagi bareng-bareng, pasti bisa ya. 1, 2, 3. Setiap umat Islam, muslimin muslimat, wajib baca Quran, kitab suci Islam, agar dapat rahmat, hidayah syafaat, bahagia dunia akhirat. Belajar mengaji terkesannya sulit, belajar Al-Quran tidak menyenangkan. Namun jangan resah dan jangan gelisah, tilawati menjadi solusinya. Marilah belajar mengaji dengan metode tilawati, mengagungkan wahyu ilahi. Semoga Allah meridhoi, jadilah generasi Qurani, bahagia sampai akhir nanti. Ya, luar biasa.